Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Nah, seperti biasa, ketika aku berpenampilan seperti ini, itu tandanya waktunya kita belajar. Oke teman-teman, beberapa waktu lalu aku banyak pertanyaan dari ibu-ibu muda tentang bagaimana caranya meningkatkan produksi ASI. Nah, biasa banget ya, hal itu sangat dikeluhkan bagi ibu-ibu yang baru saja melahirkan gitu. Biasanya kan untuk produksi ASINya itu sedikit atau bahkan belum keluar. Jadi kali ini di segmen waktunya kita belajar ini, aku akan membahas tentang bagaimana caranya meningkatkan produksi ASI. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, yuk segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Untuk yang udah subscribe, terima kasih banget karena dengan kalian subscribe, kalian udah ngebantu aku, mensupport aku untuk terus membuat video-video selanjutnya. Yang belum subscribe, yuk segera subscribe sekarang. Aku kasih waktu 3 detik dari sekarang ya. 3, 2, 1. Oke, ngomong-ngomong masalah ASI, jadi ASI ini merupakan makanan terbaik untuk bayi yang dimana pemberian ASI menjadi program prioritas karena sangat berdampak luas pada status gizi dan juga kesehatan pada bayi. Nah, di Indonesia sendiri untuk pemberian ASI secara eksklusif itu hanya mencapai 74,5%, sedangkan target yang ditetapkan untuk pencapaian pemberian ASI eksklusif itu kurang lebih 80%-an. Itu berarti kan masih banyak sekali ibu-ibu ataupun orang tua yang masih belum memahami pentingnya pemberian ASI secara eksklusif pada bayi. Nah, mungkin ada dari teman-teman di sini yang masih belum memahami apa sih maksudnya pemberian ASI eksklusif itu. Jadi pemberian ASI eksklusif itu merupakan pemberian ASI, pure ASI dari ibu sendiri langsung yang diberikan kepada bayi mulai dari bayi lahir sampai bayinya itu berusia 6 bulan gitu. Jadi dalam waktu 0 sampai 6 bulan usia bayinya itu nggak dikasih susu formula ataupun nggak dikasih makanan sama sekali. Jadi pure diberikan ASI. Jadi pemberian ASI eksklusif ini sangat penting diberikan kepada bayi untuk tumbuh kembang bayi yang optimal. Namun dalam kasus ini masalah yang sering terjadi adalah karena memang sedikitnya produksi ASI atau bahkan produksi ASI sama sekali nggak keluar, jadi ibu memutuskan langsung untuk memberikan bayi susu formula. Sebenarnya sebelum itu calon ibu harus sudah memahami bagaimana caranya meningkatkan produksi ASI supaya ASI itu lancar, terus keluarnya itu banyak atau mencukupi kebutuhan bayi gitu. Sehingga pada saat fase busui, ibu tidak panik ataupun tidak bingung untuk menangani masalah atau keluhannya pada saat menyusui yang disebabkan karena produksi ASI yang tidak lancar ataupun sedikit. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan ASI itu bisa lancar bagaimana, atau bahkan faktor yang menyebabkan ASI tidak berproduksi sama sekali. Di antaranya seperti rasa cemas ataupun khawatir. Nah, sebenarnya kecemasan dan kekhawatiran itu juga mempengaruhi dalam proses produksi ASI gitu. Misalkan kita cemas produksi ASINya kok masih belum keluar ataupun keluarnya sedikit. Nah, ketika kita cemas seperti itu bahkan justru akan menambah produksi ASINya itu nggak keluar ataupun nggak lancar gitu. Selain itu, faktor kelelahan juga bisa menjadi salah satu penyebab tidak lancarnya produksi ASI. Kadang kan ada pada saat fase ibu menyusui, ibu sangat lelah apalagi pada saat di malam hari ketika bayinya rewel ataupun bagaimana gitu. Terus ketika siangnya atau paginya nggak ada yang bantuin kerjasama untuk mengurus bayi kayak gitu. Biasanya sih itu juga bisa menjadi salah satu penyebab produksi ASINya itu nggak lancar gitu ataupun sedikit. Jadi intinya kalau misalkan kita cemas ataupun khawatir, sebenarnya harus kita lawan rasa kecemasan dan kekhawatiran itu supaya
produksi ASI kita itu lancar. Misalkan untuk mengatasi yang masalah kelelahan, bisa didiskusikan dengan keluarga ataupun suami untuk bekerja sama dalam mengurus bayi gitu. Jadi biar sama-sama saling bekerja sama, ibu juga nggak terlalu kelelahan. Selain itu, mengkonsumsi menu seimbang juga menjadi salah satu faktor utama yang sangat penting dalam peningkatan produksi ASI. Nah, peningkatan konsumsi pangan ibu menyusui harus seimbang dan juga beragam dan bergizi agar memenuhi kebutuhan zat gizi dan juga produksi ASI. Seperti halnya protein dibutuhkan untuk sintesis hormon prolaktin dan juga oksitosin. Nah, selain itu, makanan ataupun minuman yang mengandung zat besi, asam folat, vitamin A, B1, B2, dan juga vitamin-vitamin lain seperti iodium, zinc, selenium juga, itu juga dapat membantu kualitas ASI yang baik. Nah, di sini aku akan memberikan contoh makanan apa saja yang bisa mempengaruhi produksi ASI gitu ya. Jadi intensitas atau pola makan ibu itu harus tepat gitu, kayak waktunya, terus banyaknya, secukupnya aja kayak gitu. Untuk makannya pun sebenarnya apa aja boleh dimakan ya, selagi ibu itu nggak ada alergi dengan makanan itu. Kayak misal makan sayuran, daging-dagingan, kacang-kacangan, buah-buahan. Jenis makanan yang dapat meningkatkan produksi ASI seperti kacang-kacangan yang berwarna gelap kayak gitu ya, seperti kacang merah dan juga kenari. Nah, kalau misalkan buah-buahan itu yang mengandung vitamin C dan juga antioksidan seperti jeruk, blueberry, apel, pepaya, stroberi, dan juga alpukat gitu. Dan untuk makanan pokoknya sendiri itu seperti beras putih, beras merah, ataupun gandum, jagung dan ubi juga bisa sebenarnya menjadi salah satu pilihan untuk jadi makanan pokoknya gitu. Untuk sayuran sendiri itu lebih ke sayuran yang berwarna hijau seperti bayam, selada, brokoli, daun katuk itu juga bisa ya. Nah, untuk ikan-ikannya sendiri itu seperti ikan tuna, salmon, lele, daging ayam, terus daging sapi, terus bisa juga makan telur, tahu, tempe kayak gitu. Untuk susunya ya bisa susu sapi ataupun susu kedelai, tergantung dari ibu-ibu menyusui sukanya yang mana gitu. Atau kalau misalkan ada makanan yang alergi atau dipantangin ya jangan dimakan gitu. Kalau misalkan nggak bisa minum susu sapi, bisanya kedelai, ya udah minum susu kedelai nggak apa-apa, atau bahkan sebaliknya kayak gitu. Jadi intinya itu makanan ibu menyusui itu harus seimbang dan juga pola makannya juga harus tepat gitu, harus tepat waktu, nggak boleh telat. Selain itu juga untuk kecukupannya ya secukupnya aja, jangan sampai berlebihan gitu. Yang penting intensitasnya itu selalu terjaga. Nah, selain makanan pokok, buah-buahan, sayuran yang harus dikonsumsi pada ibu menyusui, selain itu jangan lupa harus mencukupi kebutuhan cairan juga, karena cairan ini atau air minum ini juga sangat mempengaruhi dalam proses peningkatan produksi ASI. Nah, untuk penambahan cairan sendiri pada ibu menyusui itu tambahannya sekitar 850 ml sampai 1000 ml per hari. Jadi setara kayak 12 sampai 13 gelas gitu per harinya, itu penambahannya ya. Jadi harus lebih banyak dari sebelumnya gitu. Nah, karena apa? Karena penambahan cairan yang segitu itu dapat memproduksi ASI sekitar 600 sampai 850 ml per hari. Nah, jadi kan kebayang banget kan kayak manfaatnya kita minum banyak itu apa gitu ya. Nah, kalau tadi aku menjelaskan tentang makanan dan minuman apa yang boleh dikonsumsi pada ibu menyusui, di sini juga ada pantangan makanan dan minuman yang harus dihindari pada ibu menyusui, seperti makanan dan minuman yang mengandung alkohol, terus soda-soda ataupun yang mengandung kafein. Jadi itu harus dihindari selama menyusui. Kalau ada yang bertanya, misalkan gimana kalau misalkan pakai pelancar ASI, kayak vitamin pelancar ASI gitu, nggak apa-apa, bisa diselingi atau dibantu pakai vitamin pelancar ASI juga. Tapi sebenarnya yang terpenting dalam peningkatan produksi ASI ya hanya makanan yang seimbang dan juga minuman yang cukup, seperti itu. Ada faktor lain yang harus dilakukan untuk ibu menyusui, yaitu perawatan khusus seperti perawatan payudara pada ibu menyusui gitu, ataupun pijat oksitosin. Nah,
mengenai pijat oksitosin itu sendiri tidak bisa dilakukan sendiri pada ibu menyusui, jadi harus ada partnernya, harus ada yang membantu gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih belum memahami apa sih pijat oksitosin itu, terus manfaatnya apa sih gitu. Jadi untuk masalah yang perawatan khusus ini nanti akan aku sampaikan di segmen selanjutnya. Ketika kita sudah memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan produksi ASI, kita bisa menilai apakah ASI yang kita hasilkan itu meningkat atau tidak, itu dengan cara atau bisa melalui frekuensi BAK dan juga BAB bayinya, terus juga peningkatan berat badan bayinya, seperti itu. Ketika frekuensi BAB dan BAK bayinya itu lebih sering terjadi dan juga berat badan bayinya itu meningkat, otomatis bisa dikatakan ASI yang kita produksi itu meningkat kayak gitu. Selain itu, ketika kita sudah merasa bahwa kita sudah memenuhi kebutuhan yang seimbang pada kita pada saat menyusui, kita juga harus tetap menyusui bayinya secara benar. Nah, sebenarnya untuk teknik cara menyusui bayi yang benar itu juga ada tekniknya, ada caranya juga kayak gitu. Jadi ketika kita memberikan ASI eksklusif kepada bayi secara langsung, jadi menyusui atau menetei bayi secara langsung, itu juga dapat merangsang produksi ASI itu meningkat gitu. Jadi kalau misalkan untuk ibu-ibu yang bekerja, wanita-wanita karir kayak gitu kan pasti tidak 24 jam itu nggak bisa menyusui secara langsung. Maka kalau seperti itu sebaiknya jangan dulu untuk mempersiapkan atau memberikan susu formula kepada bayi selagi ASI yang kita produksi itu masih ada gitu, masih berproduksi, masih keluar kayak gitu. Dengan cara apa? Kalau misalkan kita bekerja kayak gitu, ya dengan cara diperah atau dipompa ASInya. Nah, dengan memompa ASI juga sama saja dapat meningkatkan atau merangsang produksi ASI itu terus lancar. Jadi semakin sering bayi menghisap dengan benar, semakin sering pula ASI itu diproduksi. Yang penasaran sama teknik pijat oksitosin? Stay tune terus di channel ini. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like video ini, pencet tombol jempolnya. Kalau kalian ada saran dan kritik yang positif buat aku dan juga ada ide lain, next aku harus buat video apa lagi, jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke akun sosial media kalian supaya aku lebih semangat lagi untuk buat konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum.